Arya menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan air mata mengalir, ia meraih serpihan cermin dan menancapkannya ke dadanya sendiri. Dalam sekejap, semua bayangan menghilang, dunia terasa sunyi, Arya jatuh ke tanah. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia telah menghentikan kegelapan. Tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Sebuah keheningan menelan malam setelah Arya menyerahkan dirinya. Di tanah tempat ia terbaring, hanya tersisa pecahan cermin yang kini memantulkan dunia yang berbeda, dunia tanpa warna. Dunia yang hanya berisi bayangan. Di dalam dimensi lain itu, Arya terbangun. Ia tidak lagi berada di reruntuhan rumah kaca, melainkan di sebuah ruangan besar yang seluruh dindingnya terbuat dari cermin. Ruangan itu tidak memiliki lantai atau langit-langit, hanya bayangan dirinya yang berdiri di sekeliling, seperti sebuah mahkamah tanpa hakim. Bayangannya sendiri berbicara, suaranya menggema di setiap sudut ruangan. Akhirnya kau di sini, Arya. Sudah lama kami menunggu. Arya mundur beberapa langkah, tetapi ia tidak bisa menemukan pintu keluar. Ia memandang bayangannya dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang kalian inginkan dariku? Bayangan itu tersenyum. Wajahnya semakin bengkok dan mengerikan. Kami tidak hanya ingin dirimu. Kami ingin dunia yang kau tinggalkan. Dunia? Dunia nyata? Ya, dunia kalian memiliki cahaya. Kami tidak bisa eksis sepenuhnya di sana, kecuali jika pintu di antara kedua dunia terbuka. Kau adalah kunci yang membuka pintu itu, Arya. Saat Arya masih berusaha memahami situasinya, ia mendengar langkah kaki mendekat dari cermin di sebelahnya. Muncul keluarga Darmawan, Pak Darmawan, istrinya, dan dua anak mereka. Wajah mereka penuh luka, seperti sisa-sisa kehidupan yang mereka tinggalkan. Pak Darmawan berbicara pertama. Kau harus pergi, Arya. Jangan biarkan mereka menggunakanmu untuk menghancurkan dunia nyata. Tapi bagaimana aku bisa keluar dari sini? Kalian sudah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Ada satu jalan keluar, tapi itu akan membutuhkan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Kau harus masuk ke dalam cermin terakhir. Cermin terakhir? Apa maksudnya? Pak Darmawan menunjuk ke cermin terbesar di ruangan itu, yang memantulkan dunia nyata desa tempat Arya tinggal. Namun, cermin itu bergetar, seperti dijaga oleh sesuatu yang kuat. Itu adalah pintu keluar, tapi hanya satu jiwa yang bisa melewatinya. Jika kau berhasil, kami akan tetap di sini, tetapi kegelapan tidak akan pernah bisa mencapai duniamu. Arya mendekati cermin itu, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, bayangan-bayangan di sekelilingnya bergerak cepat, membentuk lingkaran di sekitarnya. Mereka tertawa, suara mereka menyatu menjadi jeritan yang mengerikan. Kau tidak bisa pergi. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Arya melangkah mundur, tapi sebuah tangan gelap muncul dari bawah kakinya dan menariknya ke lantai. Ia mencoba melawan, berteriak, tetapi kekuatan bayangan itu terlalu besar. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang akrab, suara Pak Wirya. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu, Arya. Pak Wirya muncul dari salah satu cermin, memegang sebuah obor yang menyala terang. Cahaya obor itu mengusir bayangan-bayangan, membuat mereka memudar untuk sementara waktu. Pak Wirya? Aku berhasil masuk ke sini melalui ritual terakhir. Aku tidak punya banyak waktu. Dengarkan aku, Arya. Mereka ingin mengambil alih tubuhmu untuk membuka pintu. Kau harus menghancurkan cermin ini sebelum mereka berhasil. Tapi bagaimana aku menghancurkannya? Ini satu-satunya jalan keluar. Jalan keluarmu adalah menghancurkan sumber kekuatan mereka. Jika kau menghancurkan cermin ini, mereka akan kehilangan akses ke dunia kita. Kau mungkin akan terjebak di sini, tapi kau bisa menyelamatkan dunia nyata. Cepat, Arya, mereka akan kembali. Arya mendekati cermin terakhir dengan langkah ragu. Bayangan dirinya muncul di permukaan cermin, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Berani sekali kau mencoba melawan kami, Arya. Kau tidak akan menang. Kami akan selalu menjadi bagian dari dirimu. Arya menggenggam sebuah pecahan cermin dari lantai.
Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Dengan sekuat tenaga, ia menusukkan pecahan itu ke permukaan cermin terakhir. Cermin itu retak. Suara pecahannya menggema di seluruh ruangan. Bayangan-bayangan di sekitarnya mulai menjerit. Tubuh mereka perlahan memudar menjadi abu. Ruangan cermin itu runtuh, perlahan-lahan menghilang menjadi kegelapan. Arya jatuh ke tanah. Tubuhnya terasa lemah. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, ia mendengar suara lembut dari keluarga Darmawan. Terima kasih Arya, kau telah membebaskan kami. Ketika Arya membuka matanya, ia berada di tengah-tengah reruntuhan rumah kaca. Matahari pagi mulai bersinar, dan desa itu kembali terasa hidup. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Arya tidak lagi melihat bayangan aneh atau merasakan kehadiran gelap. Tapi di dalam dirinya, ia tahu bahwa kegelapan itu telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Dan apakah Arya kembali hidup? Atau ini hanyalah mimpi Arya semata? Nantikan kebenaran yang akan terungkap di episode terakhir mendatang. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutannya.